Sekarang, ini ujian masuk perguruan tinggi. Aku kembali ke aula ujian masuk kampus tahun 2025. Tetap tenang. Mari kita analisis dulu situasi saat ini. Yang ini adalah ujian matematika. Jika tidak ada kejutan, ini seharusnya ujian terakhir. Seperti yang diduga, di kehidupan lampauku, nilai bahasa Mandarin dan Inggrisku dan nilai IPA terpadu cukup bagus. Jika ujian matematikaku ini bagus, aku yakin bisa masuk kampus ternama. Tapi sejak ujian masuk perguruan tinggi, terlalu banyak waktu telah berlalu. Aku sudah lupa jawaban ujian kampus lama sekali. Tunggu, apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun ini, aku masih ingat jawaban soalnya. Mungkinkah ini kesempatan dari surga, bonus kelahiran kembali untukku? Sudahlah. Surga, terima kasih kesempatan lagi. Aku pasti akan menjaganya baik-baik. Wan. Bukankah kau bilang setelah kita selesai ujian, kita akan pergi bersama? Kenapa kau tidak menungguku? Yuxi, Ada apa? Apakah kau berhasil dalam ujian ini? benar Yuxi. Aku bisa masuk universitas ternama kali ini. Wan, bukannya aku ingin meredam semangatmu. Tapi dengan nilai kita, setidaknya masuk kampus bagus kedua. Di kehidupan lampauku, aku bertemu Tang Yu dan hidupku jadi berantakan. Tapi Yuxi, kau juga bertemu orang yang salah. Suamimu tidak hanya kasar padamu, tapi juga berselingkuh. Sepertinya persahabatan kita memang pantas. Ada apa dengan tatapan itu, Wan? Wan, apa yang akan kau lakukan nanti? Biar ku tebak, kurasa kau akan mencari Tang Yu. Benarkah tebakanku? Tebakanku benar kan? Nanti, aku akan makan malam dengan orang tuaku. Apa aku salah dengar? Kau tidak mengejar Tang Yu lagi? Sejak aku terlahir kembali, siapa yang masih akan mengejarnya? Maaf, tidak disengaja. Tidak apa-apa, hati-hati lain kali. Wan, pinggang itu, kaki itu, cara dia berjalan itu keren sekali. Wan, kau baru saja berlari tepat ke pelukan orang yang ditakdirkan. Jangan bicara omong kosong. Air liur kasmaranmu menetes ke lantai. Ini sangat memalukan. Aku pergi. Aku tidak melakukan kejahatan, juga tidak melanggar hukum. Aku hanya mengagumi. Aku tidak menyentuh atau apapun. Atas hak apa kau mengkritikku? Wan, tunggu aku. Dia di sini. Sayang. Wan. Di sini. Ayah, ibu. Putriku, kamu pasti lelah. Wan, kamu pasti lelah. Ini untukmu. Makasih, ayah. Kita akan makan besar. Benar. Ayah, ibu. Ibu, kok kalian gak nanya gimana ujianku? Ya ampun putriku, tidak peduli bagaimana hasil ujiannya, ibu sudah senang. Benar. Kami juga merasa begitu. Bodoh, kenapa menyapu pelan sekali? Lantai ini kotor sekali. Aku akan menyapunya. Aku akan menyapu. Aku menyerah. Hei, aku harus pakai ini besok. Baiklah, aku akan mencucinya sekarang juga. Cucilah sekarang juga.
Tang Yu, tidak bisakah kamu lebih proaktif? Lantai ini penuh kuaci yang kau buang. Ayahku sudah menyapunya berkali-kali. Dan pakaianmu, tidak bisakah kamu mencucinya sendiri? Kamu hanya lempar semua ke ibuku. Bukannya memang mereka yang lakukan? Kamu? Di kehidupan masa laluku, setelah Tang Yu dan aku menikah, dia bersikap seperti bos ke orang tuaku. Tapi demi aku, mereka hanya bisa menoleransi segalanya. Baru di usia 50-an, rambut mereka sudah memutih. Di kehidupan ini, aku harus menghasilkan banyak uang. Aku tidak akan biarkan mereka menderita. Putriku, apapun hasilnya nggak usah dipikirkan. Benar. Wan, apapun yang kau lakukan, kau tetap jadi putri terbaik kami. Ayah, ibu, kau tahu aku kali ini lakukan yang terbaik. Masuk kampus ternama harusnya bukan masalah. Benarkah? Wan, jangan membodohi kami. Apa yang kau katakan, Wan bilang dia lakukan yang terbaik, jadi itu bagus. Putriku, kau luar biasa. Ibu, ayah, kalian sudah khawatirkanku selama ini. Terima kasih untuk itu. Anakku sayang, apa yang kau bicarakan? Sayang, putri kita sudah dewasa dan sangat bijaksana. Kami akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Tang Yu, Sudah selesai ujianmu kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk makan malam denganku. di kehidupan lalu, tiap kali menembakmu, kamu selalu cari alasan menolakku. Sekarang, sepertinya, kamu hanya melihatku sebagai cadangan. Maaf, tapi kehidupan ini, aku selesai denganmu. Pergi sana. Ada apa? Bukan apa-apa, ayah, ibu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Pergi. Pergi sana. Apa yang terjadi? Beraninya dia menyuruhku pergi? Tuan Tang, bukankah dia menyukaimu? Apa pesonamu sudah pudar? Zhao Chenyang, Aku hanya bilang, ya mungkinkah kamu terlalu dingin padanya akhir-akhir ini? Jadi dia sengaja begitu padamu. Apa namanya itu? Bermain jual mahal. bermain jual mahal, kita lihat saja apa aku akan terkelabui. Wanita bodoh itu, dia sudah lama tergila-gila padaku. Oh, tentu saja. Yu, kamu benar-benar idolaku. Ayo, aku akan mentraktirmu minum. Baiklah. Ini baru tahun 2025. Masih banyak yang bisa kulakukan. Dalam kehidupan ini, aku bertekad untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Ibu, ayah, tunggu apa lagi? Makanlah. Ibu, ayah, silakan duduk. Duduk. Baiklah. Lihat, anak kita masak banyak sekali hidangan. Semua masakan Wan. Ibu, ayah, jangan cuma bicara. Cicipi dong. Ah, Coba saja. makan selagi masih hangat. Iya, aku tahu kok. Aku kalah lagi. Ini semua karena kamu ajak ngobrol tadi. Kamu bikin aku buyar. Hei Tang Yu, aku di rumah akhir-akhir ini. Gimana kalau aku ajari kamu masak? Intinya, kalau aku biasanya sibuk, kamu bisa siapin makanan di rumah. Yang penting sih, aku juga pengen makan masakanmu. Apa maksudmu? Kenapa aku harus masak untukmu? Begini ya, aku belum pernah masuk dapur. Maksudku, Cukup, aku sudah tidak mau makan. Nafsu makanku hilang. Makanan ini nggak seenak makanan pesan antar. ibu, ayah, masakan aku enak kan, Dam? So enak kan? Oh, Wan paling top. Enak. Enak sekali. Aku tidak menyangka bahwa membuat makanan untuk ibu dan ayah bisa membuat mereka sebahagia ini. Tapi dulu, aku selalu simpan amarah untuk keluarga dan sifat baikku untuk Tang Yu. Aku bahkan tidak masak untuk mereka.
Kenapa kamu menangis sambil makan? Siapa yang menangis? Kamu menuduhku. Lihat dirimu. Memangnya aku. Makanlah cepat. Baiklah, ibu, ayah. Kalian makan duluan. Aku ada urusan di luar. Makanan ini tidak... Tidak apa-apa, aku makan nanti saja. Lihat ikan ini mewarisi keahlian asliku. Maksudmu keahlian aslimu? Jelas itu keahlian asliku. Coba saja kalau tidak percaya padaku. Kamu coba saja. Bagaimana rasanya? Masakan aku kan? Rasanya memang begini. Dapat kerja sambilan musim panas, dapat kartu bank. Selanjutnya, saatnya cari uang. Kok kamu lagi? Tunggu sebentar, jangan bicara dulu. Hah? Siapa dia? Apa tidak jelas sih pacarku? Hah? Pacar? Sejak kapan kamu punya pacar? Perlu aku memberitahumu? Apa aku tidak boleh punya orang yang kusuka dong? Lagi pula, kamu biasanya tidak terlalu memperhatikanku. Jadi kenapa tiba-tiba ikut campur sekarang kok? Ayo pergi. Hei. Halo, cari seseorang untukku. Oke. Wei, putramu berkencan. Apa kamu tahu? Apa? Berkencan? Qin Yufeng. Apa yang kakam bicarakan? Apa kamu belum cukup bertahan? Maaf sudah merepotkanmu. Hei, tidak ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, tolong biarkan aku pergi cepat. Jangan menghalangiku mencari uang. Biarkan kamu pergi? Sekarang hujan. Apa kamu sebegitu pasrah cari uang? Ya, sangat. Siapa yang mengeluh punya banyak uang? Tentu saja, makin banyak makin bagus. Oke. 60 juta rupiah untuk menghabiskan 1 hari denganku. Kamu? Hei, apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Maksudku, aku mau kamu jadi pacar bohongan sehari. Oh. Ini, pindai kode atau tunai? Kamu tidak sopan denganku sama sekali ya? Diterima 60 juta rupiah. Baiklah. Yah, apa orang tuamu bercerai? Bagaimana kamu tahu? Aku baru lihat kamu bicara sama ayahmu, dan rasanya mereka sudah bercerai. Hal semacam ini, sedikit spekulasi seharusnya tidak sulit diketahui, kan? Aku tidak menyangka kamu juga punya bakat jadi detektif. Lalu kenapa kamu memintaku berpura-pura jadi pacarmu? Mungkinkah ayahmu menjodohkanmu? Ya, aku tidak mau nikahi orang yang tidak suka. Kalau aku dipaksa bersama seseorang yang tidak kusukai, aku lebih baik tidak menikah. Tidak kusangka, kamu cukup serius. Jadi, apa kamu suka seseorang? Belum. Membosankan sekali. Jadi, kamu ingin aku ikut bermain peran ini sampai akhir? Baiklah. Ambil uang orang, selesaikan masalahnya. Aku akan urus ini. Tapi sekarang, bukankah kita harus ke mall dulu dan foto untuk diunggah ke momen? Tapi, karena ini hanya acting, Aku yang akan membayarnya. murah hati. Li, pergi ke mall. Oke.
Di belakangmu, apa yang kamu sembunyikan? Lalu apa yang kamu sembunyikan? Bagaimana kalau begini? Hitung sampai 3. Mari kita tunjukkan bersama. Oke. 3, 2, 1. Ini untukmu. Terima kasih. Aku sudah lama tidak menerima hadiah. Aku juga sangat suka yang kamu berikan. Gimana kalau kita berfoto lagi bersama untuk kenang-kenangan? Tentu saja. Aktris harus kerjasama sepenuhnya, kan? Kamu akan menerimanya begitu saja? Wan, kamu udah jual mahal sampai nggak kirimi aku pesan lagi. Ujian masuk kuliah sudah selesai. Besok kamu datang ke reuni kelas. Kamu mau apa? Jadi, besok malam kamu ada waktu kita bisa makan malam bareng. Aku harus menolak. Wan, aku terlalu memberimu kelonggaran. Kamu bukan satu-satunya yang menyukaiku. Kamu mendorongku, baiklah. Besok aku pergi sama Shuchin. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu bisa terus begini? Aku sudah posting foto kita di Momentsku. Untuk saat ini, aku masih butuh kamu untuk melanjutkan sandiwara ini. Pakin, ini harga yang berbeda. Pacarku itu dermawan. Aku jamin misinya akan selesai. Wan, Astaga, hari ini hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar. Benar, Wan. Cepat periksa nilaimu dong. Cepatlah, aku bahkan belum bangun kok. bangunlah. Anak ini. Wan, Ya, iya sebentar. Aku di sini. Ayah, ibu, kenapa kalian lebih cemas dariku sih? oh kamu harus cepat. Bagaimana mungkin kami tidak cemas? Sudah jam berapa ini? Cepat periksa nilaimu. Ya. Hari ini, kudengar hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Ibumu dan aku khusus mengambil setengah hari libur untuk menemanimu memeriksa nilaimu. Cepat, periksa. Oh, Cepat. lihat. 620 poin. Ini. Sayang. Wan, kita benar-benar membuat kita bangga. 602. Baiklah, kalian periksa saja. Aku mau tidur sebentar lagi. Oh Wan, kamu hebat sekali. Kamu yang terbaik. Sayang, cepat telepon orang tua kita. Sebarkan kabar baiknya. Ini berita besar. Ibu, kalian saja yang sebarkan kabar baiknya. Aku akan tidur sebentar lagi. Ibu, ayah, aku tidak makan di rumah hari ini. Aku akan pergi ke reuni kelas. Aku benar-benar sangat mengantuk. Sayang, ayo sebarkan kabar baik ini. Hari ini, kita harus kabar baik yang luar biasa ini. Sebarkan ke seluruh penjuru. Ayo. Mendapat nilai Na 180. Tidak pergi ke reuni angkatan akan sangat disayangkan. Semuanya, mari kita angkat gelas kita untuk merayakan berakhirnya ujian masuk perguruan tinggi. Wow. Wan, akhirnya kamu datang. Kukira kamu tidak akan datang.
Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku berjanji akan datang. Ayo. Wan, katakan sejujurnya, apakah kamu datang karena Tang Yu? Apa kamu di sini karena dia? Apa maksudmu? Aku tidak datang karena dia. Aku di sini hanya karena ini pesta terakhir. Oh, oke, aku mengerti. Guan, semua orang di kelas kita tahu kamu sudah mengejar Tang Yu selama 3 tahun. Katak ingin makan daging angsa. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali. Kamu seharusnya bercermin dan lihat apakah kamu pantas untuk Tang Yu, si idola kelas. Benar. Kamu gila? Kalau sakit, pergilah berobat. Semuanya, aku punya pengumuman. Aku mendapat nilai 430 dalam ujian masuk perguruan tinggi. Itu nilai tertinggi di seluruh kelas. Wow, itu luar biasa. Juga, orang tuaku sedang menyiapkan pesta perayaan untuk kemajuanku. Jika kalian semua punya waktu, silakan datang dan berikan dukungan. Ini sangat mengesankan. Pasti si cantik kelas kita, Wu. Tepat sekali, tepat sekali. Dia tidak hanya cantik tapi juga punya nilai bagus. Wan, berapa nilaimu? Lumayan. Hanya 620 poin. Oh, tidak kenapa-napa. Berapa nilainya? Wan, skor berapa yang kamu sebutkan? Ada apa, Wan? Berapa nilaimu? Lin Yuxi, bisakah kau sedikit lebih anggun, berteriak seperti itu? Memangnya kau mau apa? Tunggu, memangnya kenapa denganmu? Kita sudah lulus, masih mencoba sok berkuasa? Kau? Wan, kau tidak berbohong padaku kan? Kenapa aku harus berbohong padamu? Wow, Wan, kau luar biasa. Kau benar-benar mendapat 620. Seste, tenanglah. Pria tampan kita sudah di sini. Ada apa dengan wanita ini? Mungkinkah dia benar-benar tidak tertarik padaku lagi? Tidak mungkin. Kenapa dia bersama Shuqin? Mereka berdua berdiri bersama terlihat cukup serasi. Xiao, kudengar kau mendapat nilai tertinggi di ujian masuk kampus. Itu luar biasa. Tidak apa-apa, kalian semua juga berprestasi kan? Aku tidak tampil baik kali ini. Aku hanya mendapat 502. 502 masih sangat tinggi. Aku mendapat 517. Lotas, memang pujaan kelas kita. Apakah nilai 500-an itu begitu tinggi? Guan, aku ingin tahu berapa nilaimu. Kurasa kau mungkin hanya bisa masuk universitas tingkat kedua. Mungkin tidak bisa masuk sarjana biasa. Mungkin hanya ke politeknik. Bukankah semua orang di kelas kita tahu dia lemah dalam matematika? Aku ragu bahkan dia sendiri berani menyebutkan nilai ujian masuk perguruan tingginya. Chen Yang. Oh Yu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yu, setelah kau masuk universitas, berapa banyak gadis cantik yang akan mendekatimu? Kenapa repot-repot dengannya? Apa yang dikatakan Zhao Chen yang masuk akal, wanita ini tidak cocok denganku. Guan, awalnya kukira kau menawan dan aku ingin memberimu kesempatan lagi, tapi sekarang kupikir-pikir sama sekali tidak perlu. Guan, ku beritahu kau, jika kau tidak lolos ujian masuk kampus, pulang saja dan ulangi tahun depan. Masuk politeknik juga tidak apa-apa. Kenapa kau datang ke sini hari ini? Oh, aku mengerti. Kau masih ingin datang ke sini dan mencoba menjilat Yu, kan? Kalian semua badut. Apa kalian akan terus begini? Guan mendapat nilai 620. Dia mendapat nilai tertinggi di kelas. Apa? Dia mendapat nilai tertinggi di kelas. Apa? Bagaimana mungkin? Kita semua tahu dia selalu paling tidak bisa matematika. Bagaimana mungkin? Dia mendapat nilai 140. Itu palsu, pasti palsu. Wan, guru wali kelas memanggil. Guan, foto dirimu ini pasti palsu, sempurna. Guru wali kelas memanggil. Apakah kamu berani meminta guru mengumumkan nilaimu di depan kita semua? Baiklah. Guan, kamu benar-benar luar biasa. Kamu mendapat nilai Nixon Dunmoli. Nilai ujian masuk perguruan tinggimu adalah yang tertinggi di sekolah kita. Kamu sudah bawa kehormatan sekolah. Itu benar-benar luar biasa. Untuk menghargaimu atas pencapaian peringkat pertamamu, sekolah sudah mengalokasikan sejumlah beasiswa yang murah hati. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus datang ke sekolah. Apa? Guan sebenarnya mendapat nilai 620. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Bagaimana mungkin? Hei Guan, apakah kamu mendengarkan? Ya, aku mendengarmu. Aku akan ke sekolah dalam beberapa hari. Sampai jumpa. Dia benaran dapat nilai setinggi itu. Bagaimana mungkin? Saat dia dulu mendekatiku, bagaimana aku tidak menyadari dia begitu luar biasa dan begitu cantik? Selamat atas nilai ujian masuk kampus, hasil yang luar biasa. Jadi kamu mau ke kampus mana? Apa urusanmu? Apa hubungannya denganmu? Kamu
Guan beruntung sekali ya dapat nilai bagus. Buat apa pura-pura masih mau mengejar Tang Yu? Ya ampun. Siapa itu? Aku tidak kenal dia. Guan, aku tulus ucapkan selamat padamu karena mendapat nilai sebagus ini. Gimana kalau daftar di kampus yang sama? Dengan begitu kita... Sudah kubilang, kamu menyebalkan ya? Dengan nilaimu, pantas masuk kampus sama denganku? Memangnya pantas? Guan, ada apa denganmu? Apakah ada kesalahpahaman antara kita? Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Aku juga tidak mau salah paham denganmu. Aku sudah punya pacar sekarang. Tolong menjauhlah dariku. Aku benar-benar tidak mau pacarku salah paham. Apa katamu, kamu punya pacar? Tang Yu, dia hanya berbohong padamu. Pikirkan baik-baik. Kita baru selesai ujian masuk kampus. Kapan dia punya waktu mencari pacar, kan? Tepat sekali. Guan, aku tidak yakin kamu ada pacar. Percaya atau tidak, jauhi Wan. Guan, apakah benar-benar ada kesalahpahaman di antara kita? Tang Yu, jangan terpaku pada satu orang. Banyak wanita lain yang mengejarmu. Guan, kamu tidak akan berhenti, ya? Kamu jadi sombong karena nilai tinggi. Tang Yu sudah memberimu jalan keluar. Kamu harus minta maaf padanya. Tang Yu sudah memberimu jalan keluar. Kamu harus minta maaf padanya sekarang juga. Benar-benar. Memangnya kamu bangga akan apa? Saat kita keluar ke dunia nyata, koneksilah yang penting. Ah, iya. Semua yang kamu katakan benar. Yuxi, ayo pergi. Ayo pergi. Aku sudah lama tidak mau tinggal sini. Kedua orang ini benar-benar berakting. Ada yang tidak beres. Sikap Guan padaku, ada apa dengan itu? Aku tahu maksudmu. Bermain jual mahal ada batasnya, kan? Tang Yu, lupakan Guan itu. Ayo kita nonton film bersama malam ini. Traktiranku. Senyang, ada apa dengannya? Apakah dia tidak menyukaiku lagi? Biar kupikirkan. Dia mungkin cemburu. Ya, dia cemburu. Oh Yu, kamu harus jelaskan padanya malam ini. Bicara baik-baik padanya. Sangat mungkin dia melihatku datang bersama Shuqin hari ini. Jadi dia cemburu dan bertingkah begitu. Masuk akal. Aku akan pergi jelaskan. Hei, Tang Yu. Hei Yu. Tang Yu, tunggu aku. Zhao Chenyang dan Shuqin menjijikan. Membuatku sangat marah. Ayolah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tenang saja, aku bahkan tidak marah. Mereka hanya sekumpulan anak-anak. Nanti kalau sudah masuk dunia nyata, mereka akan sadar kalau muka itu tidak ada artinya. Wan, kok aku perhatikan belakangan ini kamu jadi lebih dewasa? Benarkah? Guan? Sial sekali. Ada apa dengan Wan? Dulu dia benar-benar terobsesi pada Tang Yu. Kenapa jadi berubah? Sikapnya berubah 180 derajat. Apa dia benar-benar punya pacar? Guan? Tang Yu, ada apa denganmu? Guan, mungkin memang ada kesalahpahaman di antara kita. Tadi dalam perjalanan ke sini, aku bersama Zhao Chenyang terus. Aku bertemu Shuqin di tengah jalan. Kenapa kamu menjelaskan ini padaku? Aku tidak tertarik. Aku tidak mau tahu. Terima kasih. Guan, maksudmu apa sih? Juga kita dengan rendah hati menjelaskan dirinya padamu. Apalagi yang kamu mau? Maksudmu? Apa yang ku mau? Aku tidak mau apa-apa. Dulu saat Wan mengejar Tang Yu, dia bahkan tidak memperhatikannya. Dan sekarang, lihat ini. Dia menempel sama Wan tanpa tahu malu. Aku, Lin Yuxi, memangnya urusanmu? Suka atau tidak suka? Bisakah kamu bicara terus terang saja? Tang Yu jelas tahu Wan dulu mengejarnya. Tidak menerima juga tidak menolak, tapi tetap saja dengan nyaman menerima pemberiannya. Bukannya itu seperti anggap cadangan? Bukankah seperti anggap cadangan? Ini cara interaksi Tang Yu dan Guan. Kamu tahu apa? Cara interaksi? Ya, aku tidak tahu. Bawa logika menyebalkanmu dan pergi. Hei, kamu. Cukup. Aku tidak mau membuang waktu denganmu. Kalau tidak ada lagi Yuxi, ayo pergi. Tunggu Guan, kamu belum bisa pergi. Tang Yu, kamu mau apa? Aku hanya ingin penjelasan. Kenapa aku harus memberimu penjelasan? Akan kuulang lagi. Menjauhlah dariku. Semakin jauh semakin baik. Lihat, pacarku menelepon. Hei Yu, jangan gantungkan diri pada satu pohon. Aku ingat kamu biasanya tidak sedalam ini. Dulu waktu SMA, aku benar-benar tidak mau pacaran. Tapi sekarang kita akan jadi mahasiswa.
Semuanya berbeda sekarang, dan menurutku Guan sudah banyak berubah. Aku sangat tertarik padanya. Hei pacar, kamu kangen aku kan? Sedikit, tapi nggak banyak. Kalau gitu jemput aku makan malam nanti. Hei, ada reuni kelas hari ini. Ada 2 lalat mengerubungiku. Aku tidak bisa makan dengan tenang. Tentu, kamu yang bayar nanti, oke? Ya. Jadi kamu memanfaatkanku, lalu seperti bos tidak mau repot kan? Oh, cepatlah datang. 2 lalat ini terus menggangguku. Mereka membuatku gila. Oke. Baiklah, aku akan menunggumu. Dan menurutku Guan sudah banyak berubah. Aku sangat tertarik padanya. Yu, kamu bahkan belum masuk kuliah. Begitu kamu masuk kuliah, dengan penampilanmu dan wajah tampanmu, banyak gadis cantik akan mengejarmu. Cenyang, aku bertanya-tanya apa Guan sungguhan atau tidak. Maksudmu, sungguhan? Guan benar-benar punya pacar? Itu tidak mungkin. Pikirkan baik-baik, kita baru selesai ujian masuk kuliah. Kapan dia punya waktu mencari pacar? Lagi pula, aku dengar dia bekerja paruh waktu musim panas di toko minuman teh itu. Lin Yuxi, apakah Guan benar-benar punya pacar? Tidak ada komentar. Kamu... Wan, apa kamu benar-benar punya pacar baru? Aku mati penasaran. Oke, aku akan menunggumu. Pacarku akan segera menjemputku. Wan, apakah kamu benar-benar punya pacar? Tentu saja benar. Kenapa aku berbohong padamu? Kamu tidak akan berbohong padaku. Benar sekali. Guan, terlalu jual mahal bisa jadi melelahkan. Kamu berjudi lagi? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tang Yu, kumohon sadarlah diri. Kamu benar-benar menyebalkan. Bisakah kamu menjauh dariku? Pacarku akan segera menjemputku. Aku tidak mau pacarku salah paham yang tidak perlu. Guan, apakah pacarmu bisa setampan Yu? Guan, kamu... Guan, kenapa kamu tertawa? Tidak ada. Aku baru teringat sesuatu yang lucu. Tang Yu, kamu sedang menunggu mobil? Aku baru saja menelepon ayahku. Dia akan menjemputku dengan BMW-nya. Nanti aku antar kamu pulang. BMW? Sucin, keluargamu benar-benar punya BMW? Hebat sekali. Biasa saja. Ayahku bekerja di Kin Group. Dia seorang manajer di sana. Yu, nanti kita bisa naik BMW keluarga dia. Ayo pergi, pasti keren sekali. Lihat dirimu. Guan, kamu tidak sengaja mengarang seorang pacar untuk menarik perhatianku, kan? Hei, biar ku beritahu. Guan tadi bilang pacarnya akan menjemputnya. Itu benar-benar membuat Yu kesal. Kau tahu, apa yang dia katakan sangat menusuk. Guan, bukankah kamu menjijikan? Kamu hanya andalkan Tang Yu menyukaimu dan permainkan perasaannya begitu saja. Aku mempermainkan perasaannya? Tolonglah, bisakah kamu berhenti bertingkah lucu? Aku sudah memberitahunya dengan jelas. Aku punya pacar. Dialah yang terus menggangguku. Yang menjijikan itu dia. Kamu punya pacar? Berhentilah bercanda. Guan, rencana kecil di hatimu itu bagaimana mungkin aku tidak tahu. Kamu sengaja buat Tang Yu marah, kan? Singkirkan pikiran kecilmu itu. Sekarang, minta maaf pada Tang Yu. Sucin, kamu suka jadi anjing seseorang. Tapi bukan berarti semuanya sepertimu suka jadi anjing seseorang. Kamu, siapa yang kamu panggil anjing? Guan, kita semua teman sekelas. Kata-katamu terlalu kasar. Cin. Ayah. Akhirnya ayah datang juga. Ada beberapa teman sekelasku di sana. Ayo kita antar mereka pulang bersama. Tentu, tidak masalah. Kin, lihat mana saja yang searah denganmu. Ayo kita masuk mobil bersama. Oke. Gadis ini, dia mirip orang yang diminta ketua untuk saya selidiki. Bukankah dia pacar putra ketua? Dan dia teman sekelas Kin? Nanti kalau kita kembali, aku perlu tanya Kin. Ada apa sebenarnya? Kenapa aku merasa ayah Sucin sepertinya kenal Guan? Hei Yu, ayo masuk mobil. Kamu duluan saja, aku menyusul nanti. Oh Yu, kenapa kamu memegang batu dingin itu? Tepat sekali, Tang Yu. Dia hanya badut yang sedikit beruntung. Kenapa kamu begitu peduli? Guan, jangan pikir kamu bisa menipu siapapun. Kamu mau mencari siapa saja jadi pacarmu agar Tang Yu marah. Caramu terlalu kekanak-kanakan. Apa kamu pikir bisa berhasil? Benar-benar kekanak-kanakan. Tepat. Tang Yu adalah idola kelas.
Dia bukan sembarang pria yang bisa dibandingkan. Hei, lihat. Kok bisa ada orang setampan ini? Tampan sekali. Guan, ayo pergi. Ayo. Apa yang dia katakan ternyata benar. Dia benar-benar punya pacar dan dia sangat... Aku belum pernah lihat setampan ini. Dia jauh lebih tampan daripada Tang Yu. Andai saja aku punya teman yang sebegitu mengesankan. Dia benar-benar pacar Guan. Bagaimana bisa dia? Pria tampan, halo. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Shuchin. Ayahku adalah manajer grup. Aku... Jin, kita tidak bisa melawan pria ini. Kenapa, Ayah? Memang dia siapa? Maaf, Tuan Nonagu. Putriku tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf atas namanya. Tunggu. Kamu mengenalku? Kalau begitu, manajer Shu, pendidikan keluarga itu penting. Ya, Anda benar. Kinze, ini Yuxi. Sahabat terbaikku sejak kecil. Kami sangat dekat. Halo. Halo Yuxi? Yuxi, nanti aku tidak akan bersamamu. Aku harus makan sesuatu. Aku mengerti, aku paham. Silakan. Dadah. Aku merasa Yuxi salah paham. Ayo pergi. Hati-hati. Gadis ini, Wan, tidak langsung kau memberitahuku saat dia mulai berkencan atau memberitahuku. Wan, selera kamu bagus. Dia ganteng banget. Jin, mulai sekarang kamu tidak boleh begitu sombong dan seenaknya. Ayahmu hanya manajer biasa. Beberapa orang tidak bisa kita sakiti. Ayah, kau belum memberitahuku apa identitasnya. Lihat, mereka naik Range Rover, mobil rongsokan macam apa yang kita punya. Lagi pula, identitasnya istimewa. Bahkan saat aku bertemu dengannya, aku harus hormat, hati-hati, dan waspada. Tapi kamu sama sekali tidak tahu diri. Nona Guan itu tidak punya latar belakang, kan? Dia pacar tuan muda. Apa? Dia benar-benar pacar pria tampan itu? Ya, mereka bahkan sudah bertemu orang tua masing-masing. Apa? Berani-beraninya dia? Sudahlah, pulanglah bersama ayah. Ayo. Ketua, saya melihat tuan muda. Baru saja. Apakah kamu terlalu larut dalam akting tadi? Biasa saja. Temanku bilang kalau kamu tampan. Lalu bagaimana menurutmu? Apa yang baru saja kamu katakan? Jangan menjawab. Jangan diangkat. Ini nomor ayahku. Mulai sekarang, kalau ada telepon dari nomor ini jangan diangkat. Itu bukan ayahmu. Bagaimana dia bisa dapat nomorku? Waktu itu, bukankah kita di bank dan bertemu ayahku? Kurasa saat itulah ayahku mendapatkan nomormu. Tunggu, apa status ayahmu? Bagaimana dia bisa tahu nomorku? Ayahku adalah ketua grup Kin. Apa yang kamu tertawakan? Kalau begitu, katakan padaku, apakah ayahmu akan berbicara denganku sendirian dan kemudian menawariku 10 juta rupiah untuk meninggalkan putranya? Imajinasi kamu lumayan juga. Kamu cukup pandai berakting. Jadi, coba tebak, apakah aku akan setuju? Apakah kamu akan setuju? Tentu saja, aku akan setuju. Siapa yang akan menolak uang? Oh, Nonagu, kamu sangat pragmatis. Baiklah, cukup sudah. Aku akan pergi ke Universitas Teknologi Jiangcheng. Bagaimana denganmu? Aku akan pergi ke Universitas Seni Jiangcheng. Kalau begitu kita bisa pergi bersama. Oke.
Gadis kecil ini ingin mendekati putraku untuk mengincar kekayaan keluarga Qin kita. Mimpi saja. Aku tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Ibu, ayah. Cepat sarapan. Wan, kenapa kamu pulang terlambat sekali semalam? Aku terlalu asyik semalam, jadi aku pulang agak terlambat. Oh, Wan, ibumu belum bertanya padamu. Pekerjaan musim panas seperti apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Aku hanya bekerja di industri jasa. Coba lebih spesifik. Bekerja sebagai pemandu lagu di KTV. Hah? Duduk. Wan, kamu pasti bercanda kan? Aku cuman bercanda kok. Anak ini. Sebenarnya aku kerja di toko bubble tea. Tapi bosnya baik banget sama aku. Dia menggajiku $5.000. 5.000? Wan, bolehkah ibumu ikut juga? Sayang, bicara yang sopan. Wan, ibu dan ayah hanya khawatir soal keselamatanmu. Cari uang itu nomor 2. Keselamatan yang utama. Benar. Jangan khawatir, ibu dan ayah, aku tahu kok. Ibu, ayah, aku angkat telepon dulu ya. Anak ini makan saja tidak tenang. Halo, Guan kan? Halo, saya ayah Kinze. Benar, ada perlu apa dengan saya? Saya sudah mengirim sopir untuk menjemputmu. Masuk mobil dan datanglah ke perusahaan saya. Saya ingin bicara denganmu sendirian. Saya... Orang ini tidak punya sopan santun ya? Ibu, ayah, aku mau keluar sebentar. Kenapa kamu mau keluar lagi? Aku akan bertemu calon mertuaku. Aku akan lihat trik apa yang dia punya. Aku tidak takut padanya. Nona Gu, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar Anda ke kantor ketua. Terima kasih atas kerepotannya. Manager, selamat pagi. Tuan Qin sudah tiba. Silakan duduk. Nona Gu, silakan duduk. Kamu baru saja selesai ujian masuk kuliah kan? Bagaimana hasilnya? Lumayan, aku dapat nambah 20 poin. Nama 20? Lumayan juga. Sudah punya universitas incaran? Universitas Seni Jiangcheng. Dengan nilaimu, kamu seharusnya punya pilihan yang lebih baik kan? Paman Qin, Anda salah. Sebenarnya, dengan nilai saya, kalau saya mau ke Jiangcheng, pilihan saya tidak banyak. Jadi prioritasmu adalah lokasinya, begitukah? Apakah karena kamu tahu Kinze akan kuliah di Jiangcheng, makanya kamu memutuskan ini? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Guan, soal keputusan Kinze, ibunya dan aku tidak bisa membujuknya. Jadi, aku memintamu datang hari ini karena aku ingin mendiskusikannya denganmu. Untuk melihat apakah kamu bisa mempertimbangkan untuk mengganti universitas tujuanmu. Paman Qin, kalau aku tidak punya rencana untuk pindah sekolah saat ini. Jangan cepat menolak. Sebagai ketua Qin Group, aku yakin aku punya caraku sendiri. Selama kamu setuju untuk pindah sekolah, masa depan cerahmu hanyalah masalah perkataanku. Paman Qin, hanya karena aku kuliah di kota yang sama dengan putramu, kamu ingin aku pindah kota. Bukankah itu terlalu meremehkanku? Nona muda. Paman Qin, aku minta maaf, tapi aku ada urusan lain dan harus pergi. Tunggu sebentar. Nona muda, aku sarankan kamu untuk berpikir baik-baik. Jika kamu pergi hari ini, aku khawatir seumur hidupmu, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan sebagus ini lagi. Paman Qin, apakah kamu selalu begini, begitu sombong dan meremehkan orang? Atau apakah kamu hanya bersikap angkuh pada orang biasa seperti kami?
Kamu... Seorang gadis berusia 18 tahun berani-beraninya kau bicara padaku seperti itu. Suwe aku bicara dengan gadis ini, sepertinya aku mengacaukannya. Apa maksudmu kau mengacaukannya? Bagaimana kau mengatakannya? Awalnya aku ingin menggunakan keuntungan untuk membujuknya pindah sekolah. Tapi aku tidak menyangka gadis ini dia tidak terpengaruh. Kau gila. Kau bicara pada orang dengan sikap seperti itu? Menurutku kau hanya pandai membuat segalanya lebih buruk, bukan lebih baik. Jika kau pikir kau bisa melakukannya, kau yang lakukan. Mudah bagimu mengatakannya. Baiklah, baiklah. Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Sekarang baguslah, kau sudah merusak segalanya. Bukankah sudah kubilang? Turunkan sikap angkuhmu. Turunkan. Anak muda zaman sekarang tidak terpengaruh. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menolak. Nah, Ya, mau kemana? oh aku mau keluar. Mau ketemu Guan? Ya, Nak, ya. Bisa ikut. Abu menemuinya. Hah? Ibu tidak berusaha melarangmu. Aku baru saja bicara di telepon dengan ayahmu. Aku merasa dia tidak menanganinya dengan benar. Jadi ibu ingin secara pribadi meminta maaf pada Guan. oh, Hei, tunggu aku. Ibu akan berganti pakaian. Haha, tunggu aku. Dan aku akan membawa beberapa aksesori bagus untuk bertemu menantuku. Saya di sini. Tunggu sebentar ya, ada yang perlu saya urus. Halo, saya ibunya Kinze. Kamu pasti Syawan. Bibi, ini saya. Kalian berdua istirahat di sana sebentar. Saya akan buatkan kalian 2 cangkir teh susu. Terima kasih atas repotnya. Ya. Terima kasih. terima kasih. Kinze, ibu harus minta maaf padamu hari ini. Paman berbicara padaku hari ini dan apa yang dia katakan cukup berlebihan. Lalu, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Jadi, aku memintamu datang ke sini. Jangan khawatir, ini bukan salahmu. Ayahku, dia memang orangnya begitu. Dia berharap semua orang berpikir berputar di sekelilingnya. Kamu bahkan tidak perlu mengatakannya. Aku bisa menebak semua kata-kata kasar itu dengan mata tertutup. Syawan, atas nama ayah Kinze, aku minta maaf padamu. Tante sudah dengar apa yang terjadi hari ini. Dia memang sedikit berlebihan dalam perkataannya. Tante, aku baik-baik saja. Aku hanya seorang anak muda yang bekerja paruh waktu musim panas di toko minuman teh. Om Kin adalah CEO Kin Corporation. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku bisa mengerti. Tidak, kamu sudah jauh lebih luar biasa daripada kebanyakan anak muda. Apa rencanamu untuk masa depan? Tante, aku belum punya rencana jangka panjang atau rencana yang rinci. Saat ini aku fokus menabung sebanyak mungkin uang. Syawan, menurutmu berapa banyak uang itu banyak? Cukup sampai Om Kin harus meletakkan tatapan merendahkannya. Cukup sampai dia menganggap nilaiku serius. Nak, apakah uang benar-benar begitu penting bagimu? Tentu saja, itu penting. Kalau begitu, dengan uang seperti itu, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Tidak ada yang bisa mengontrolku. Gadis ini di antara teman-temannya memang luar biasa. Dia punya nilai-nilai yang baik dan semangat yang pantang menyerah. Mungkin di masa depan, mungkin... Wan, bisa bantu ibu?
Sebentar, wanita itu, Kinze, kolega saya butuh dukungan. Jadi, itu saja Utika Sutton untuk hari ini. Kinze, ayo. Oh, saya antar kalian keluar. Kinze, pergi ke sana sebentar. Ada yang ingin ibu katakan pada Wan. Wan, senang sekali bisa mengobrol denganmu. Aku sangat senang bertemu denganmu. Mengenai masalah hari ini, Bibi minta maaf lagi. Tapi, selama kamu dan Kinze benar-benar saling menyukai, Bibi sama sekali tidak akan menentang kalian bersama. Terima kasih, Bibi. Ngomong-ngomong, kamu sebaiknya baiknya kembali bekerja sekarang. Baiklah, saya akan kembali bekerja kalau begitu. Ibu, apa yang ibu bicarakan dengan Wan? Guan, anak ini berpikiran jernih dan berwawasan luas. Ibu benar-benar menganggapnya sangat baik. Ibu mendukung kalian berdua untuk akur. Tapi sebelum kalian menikah, kalian harus saling menjaga dengan baik. Jangan biarkan suara dari luar menyakiti kasih sayang yang tulus ini. Saya mengerti. Mama mau pergi. Kalian mau ketemu lagi? Hei nak, sekolahmu kan sebentar lagi mulai. Aku ada perjalanan bisnis besok pagi. Tapi aku sudah telepon ayahmu. Bagaimana kalau aku minta dia mengantarmu ke kota? Mama, aku sudah dewasa. Mama tidak perlu mengantarku. Nak. Nah, minta Syawan datang makan siang nanti siang ya. Halo. Putramu bilang, kamu tidak perlu mengantarnya ke kampus. Ini pertama kalinya dia mulai sekolah. Jangan kita antar dia. Bagaimana dia bisa sampai ke sana sendirian? Dia kan ada Syawan bersamanya. Siapa? Syawan. Maksudku Guan itu. Suwei, apa kamu bodoh? Apa kamu tahu apa yang bisa terjadi kalau mereka terus begini? Aku hanya peduli jika anakku bahagia. Aku tidak peduli. Aku tidak akan menentang mereka pacaran. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Biar ku beritahu, gadis ini mengincar aset keluarga Qin. Oh, Qin Yufeng. Aku sudah bertemu nona muda itu. Dia cukup menyenangkan. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, selama bertahun-tahun ini, apakah kamu benar-benar meluangkan waktu untuk putramu? Sekarang baru kamu ingat peduli. Hei, kapan aku? Hei. Dia sudah sebesar ini. Kintua, biar ayahmu lihat. Ya ampun. Sangat lucu. Aku sedang mengandung anak keluarga Qinmu. Mulai sekarang, seluruh keluarga Qin akan menjadi milikku. Kamu mengerti? Kamu mengerti. Tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkan ini terjadi. Masih punya selera untuk sup? Di mana Kinze? Aku bertanya padamu, di mana Kinze? Dia pergi keluar bersama Wan. Putramu dijebak, dan kau bahkan tidak tahu. Kau tidak peduli. Ketua Qin, jaga nada bicaramu. Ini rumahku, bukan kantormu. Jika kau mau mengamuk, keluar pintu lalu belok kanan. Aku malas berdebat denganmu. Bu, aku pulang. Wan. Halo Tante. Halo Om. Mungkin sebaiknya kamu pulang dulu. Hei, pulang untuk apa? Tante sudah membuat makan malam. Tinggal dan makan bersama kami.
Tidak ada makanan, pulanglah. Hei, Jangan hiraukan dia. Tante membuat sup. Ayo, cepat duduk. Terima kasih Tante. Kinze, di mana kamar mandimu? Aku mau cuci tangan. Di dalam. Cepat. Bawa dia ke sana. aku akan mengantarmu. Baru saja setelah liburan, rumah ini bagaimana pencuri bisa masuk? Hei, hei, hei. Biar ku beritahu, aku selalu merasa cara ayahmu menatapku mengancam. Jangan khawatir. Dia tidak bisa marah lebih dari 3 detik. Aku sama sekali tidak khawatir. Aku punya bibi, jaminannya sudah cukup bagiku. Kau sudah kembali. Duduk, duduk. Baunya sangat enak. Masakanmu luar biasa. Hidangan-hidangan ini terlihat sangat menggugah selera. Oh, kamu sangat manis. Makanlah lebih banyak jika kamu suka. Oke. Ibu, ini. Biar aku ambilkan nasi untukmu. Terima kasih, Nak. Biar aku juga mengambilkan nasi untukmu. Apakah kamu akan memakannya, tak? Makanan keluargaku, kenapa tidak? Oh ibu, biar aku ambilkan makanan untukmu. Terima kasih, Nak. Bagaimanapun juga, kamu tetap anakku sendiri. Ini. Makanlah. Terima kasih. Syawan, makan lebih banyak sayuran. Ini. Terima kasih. Makan lebih banyak sayuran, baik untuk kesehatanmu. Awalnya aku hanya membuat makanan cukup untuk 3 orang. Ini bahkan tidak cukup untuk dimakan. Cukup. Makanlah lagi Syawan. Lalu, coba sup yang kubuat. Baiklah, terima kasih. Hei, orang ini... Kinze, ibumu dan aku sudah membicarakannya. Sebentar lagi, kalau kelas memulai, aku akan mengantarmu. Jadwalku sudah kuatur. Sudah kubilang tidak perlu, aku bisa urus sendiri. Mana ada mahasiswa baru masuk kuliah sendirian? Kinze, sebentar lagi, kalau sekolah mulai, mau ikut aku ke kota Riverfront? Oke. Syawan, orang tuamu tidak ikut? Masuk sekolah kan cuman urusan kecil. Aku bisa urus sendiri, tidak perlu heboh. Bu, begini. Aku akan dulu antar Syawan ke sekolah, membantunya menetap, lalu aku kembali ke sekolahku sendiri. Ayo, makan lagi. Enak sekali. Sajikan makanan untuk Syawan. Oke, makan kacang. Nyonya, saya sudah kenyang. Saya pamit dulu. Oh. Hei, Syawan. Aku antar kamu keluar, Syawan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bu, dia... Kamu tidak perlu. Ayo pergi. Kinze, biar ku tanya, apa semua ini kamu lakukan hanya untuk membuatku kesal? Atau kamu benar-benar sudah memutuskan untuk berkencan dengan gadis ini? Aku bicara padamu. Tapi, aku belum makan apapun.
Ibu, apakah Anda mau pulang? Tunggu sebentar. Kinze, aku tidak punya banyak teman waktu kecil. Wan, kehadiranmu bagiku punya untung dan rugi. Yang baik adalah Kinze punya teman baik, yang buruk adalah kamu sangat luar biasa, punya pandangan melampaui orang biasa. Aku tahu apa yang ingin tante katakan. Orang tua, kau tahu, hanya lebih khawatir tentang anak-anak mereka. Wan, apa kamu benar-benar suka Kinze? Apa kamu pacarnya? Tante, aku akan jujur padamu. Kinze dan aku saat ini masih berteman. Tapi siapa yang tahu masa depan? Hari itu, paman bicara padaku, dan setelah bicara denganmu juga, aku tahu betul bahwa antara Kinze dan aku ada jurang yang besar. Tapi aku selalu merasa, masa kini adalah masa kini, dan masa depan adalah masa depan. Selama dua orang benar-benar saling mencintai, bahkan jika mereka melintasi ribuan gunung dan lautan, mereka akan datang ke sisi satu sama lain. Anak baik. Tante tidak salah tentangmu. Wan, ayo kita pergi. Kita sudah sampai. Terima kasih sudah datang mengantarku. Kalau begitu, aku naik duluan untuk beres-beres barang. Wan. Setelah masuk kuliah, kamu harus akur sama teman sekamarmu baik-baik, supaya tidak merepotkan. Kalau ada cowok yang mendekatimu, kamu harus langsung menolak, paham? Kenapa? Soalnya, laki-laki itu mereka. Memang tidak berguna, kan? Apalagi di sekolah senimu tidak. Oke. Kalau universitas teknikmu, Universitas teknik jauh lebih baik daripada sekolah seni. bagus. Aku akan ingat itu. Kalau begitu, aku pulang sekarang. Aku benar-benar pergi. Halo semuanya, nama saya Guan. Saya dari Kota Awan. Jika kalian memilih saya sebagai ketua kelas, selama 4 tahun ke depan, saya akan memperhatikan kalian semua. Baiklah, ayo Guan. Keren sekali, Guan. Momen meninggalkan rumah akhirnya tiba. Aku harus membuat nama di sini, menciptakan duniaku sendiri, dan meraih masa depanku sendiri. Bos, Oh, halo. kontrak yang kita diskusikan kemarin, sudah siap? Sudah siap. Ini. Terima kasih. Ayo pergi. Dah. Bagaimana menurutmu? Tentang supermarket ini, bernama Supermarket Wanze, bagaimana kedengarannya? Luar biasa. Unik dan mudah diingat dan terdengar sangat berkelas. Wan, aku tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi dengan baik dan tidak bisa masuk universitas bagus. Kamu tidak akan meremehkanku sebagai teman, kan? Gadis konyol, mana mungkin aku meremehkanmu? Kamu sekarang memulai supermarket bersamaku. Sebagai mitra bisnis, aku sangat berterima kasih padamu. Jangan khawatir, kita pasti akan tumbuh besar dan kuat. Hei, Yaki, apa yang sedang kamu lihat? Kamu begitu asyik. Melihat idola kampus, dia makan sendirian hari ini. Lihat. Garis rahangnya, lihat batang hidungnya, lihat profilnya. Sangat tampan. Dia lumayan, biasa saja. Tidak setampan pasanganku. Aku tidak percaya. Kamu hanya menyembunyikannya. Suatu hari kamu harus memperkenalkanku pada pasanganmu. Pria tampan kelas atas. Oke, aku akan membawamu menemuinya suatu hari nanti. Arisen sangat berarti. Dia pasti cukup populer di kalangan pria.
Halo adik tingkat, bolehkah aku menambahkan WeChatmu? Gadis cantik, aku juga ingin menambahkan WeChatmu. Permisi, adik tingkat. Permisi. Punya pacar? Nggak mungkin. Xiaowan dan Kinze sudah konfirmasi hubungan. Xiaowan, kenapa kamu ganti nama panggilan? Bibi, ini benar-benar karena banyak orang ingin berteman denganku. Aku terpaksa menggantinya. Apa? Gadis ini, Xiaowan, si populer banget di sekolah. Xiaowan, kamu ada janji sama Kinze minggu ini? Bibi, aku tidak punya waktu minggu ini. Ada beberapa hal yang harus kuurus. Sudah kubilang pada Kinze. Ya ampun Xiaowan, setelah sekian lama, dia masih belum mengkonfirmasi hubungannya dengan Kinze. Gadis yang begitu hebat. Bagaimana kalau orang lain merebutnya? Semuanya, kemari, dengarkan aku. Yaki, barang yang masuk hari ini, tanggung jawabmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong bantu hitung. Jangan khawatir, aku beres. Semuanya, ingat untuk memberi harga produk kita dengan jelas. Nanti, aku akan membuat grup chat pelanggan. Pelanggan yang belanja lebih dari 38 yuan bisa gabung grup. Kalian bilang ke mereka ada acara flash sale di grup ya. Lihat, seperti ini. Juga, ingat untuk membimbing pelanggan promosi dan berbagi. Selama mereka mendapat 30 like di postingan media sosial mereka, mereka bisa datang ke toko kami untuk menerima paket hadiah camilan blind box. Ingat, kalian harus proaktif dalam membimbing pelanggan mengambil foto dan promosi dong. Guan, kamu jago banget berbisnis. Xiaowan, dulu pernah punya perusahaan. Taktik pemasaran ini luar biasa. Ya, selama kita semua bersatu, kita akan berusaha menjadikan Wanze Supermarket membuka cabang dalam 3 bulan. Ya. Baiklah, semuanya, silakan bekerja. Halo semuanya, toko kami baru saja kedatangan banyak camilan dan minuman baru dan diskon untuk kebutuhan sehari-hari. Ayo masuk dan lihat-lihat. Selamat datang, selamat datang. Halo, ayo masuk dan lihat-lihat. Kasir, tolong. Pindai kode QR untuk bergabung dengan obrolan grup kami. Ada diskon eksklusif di grup. Selamat datang, selamat datang. Ayo masuk dan lihat pilihan kami. Monitor. Kalian di sini. Ayo masuk dan pilih sesuatu. Nanti aku akan berikan paket camilan edisi terbatas. Oke. Ini ambil permen. Terima kasih, Monitor. Monito memulai bisnisnya sendiri. Kita harus mendukungnya. Lihat itu Jiang Che, idola sekolah. Kakak tingkat fisiknya benar-benar luar biasa. Permisi. Boleh aku tambahkan kamu di WeChat? Ada apa dengan Xiaowan? Bukannya dia punya pacar? Apa dia jadi nakal? Mau jadi playgirl? Halo, saya Guan. Boleh minta tolong? Bisa tolong sebarkan postingan ini untukku? Yes, aku harus membantu. Kalau kamu bantu aku akan beri kamu camilan dan minuman. Bagaimana? Ini bonus dari supermarket kami. Lumayan bagus kan? Benarkah? Jangan bohong ya. Ya, Ki. Ambilkan beberapa camilan dan minuman. Ambil yang paling mahal. Ini, aku sudah pilihkan barang bagus. Untukmu. Xiaowan, kamu banyak berubah. Bagaimana kamu bisa punya naluri bisnis seperti ini? Kalau kamu sukses nanti, jangan lupakan aku. Kamu pikirkan apa? Kita teman baik yang tumbuh bersama. Sudah lebih dari 20 tahun. Jangan khawatir.
Di masa depan, kita pasti akan menghasilkan banyak uang dan hidup mewah. Kamu tidak demam kan? Kita baru 18 tahun. Dari mana datangnya 20 tahun lebih? Hah? Benar, kita baru 18 tahun. Lihat ingatanku. Ayo kita pergi. Halo, boleh saya tambahkan WeChat-mu? Ini kesempatan, bro. Maaf, aku tidak sedang mencari pacar saat ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat ini aku tidak tertarik pada gadis manapun selain Guan. Tangyu, gadis yang barusan itu lumayan cantik. Tapi kamu masih idola kampus, pasti banyak gadis yang mengejarmu. Gadis Guan itu, dia pasti tidak berprestasi di kampus. Dia tidak punya status, tidak punya latar belakang. Apa gunanya kuliah? Tapi dia memang sangat luar biasa. Kak Yu, kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon Lin Yuxi sekarang juga dan kamu akan tahu. Halo Lin Yuxi, gadis Guan itu, bagaimana prestasinya di kampus? Mungkin tidak baik, kan? Kamu gila? Biar ku beritahu, Guan sangat sukses. Guan menjadi ketua kelas, dan bahkan memulai bisnis jualan kelontong di kampus. Dia jauh lebih baik darimu, bukan hanya sedikit. Dasar anak nakal, beraninya kamu memarahiku. Hei Kak Yu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lagi ngapain? Akhir-akhir ini, Adeyaishi, Shachika sini, aku sibuk cari uang di toko. Lagi butuh uang ya? Kalau butuh uang, aku cariin. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kok nggak diangkat? Sibuk banget sih. Ngobrol sama Guan. Kinze, kasih tahu aku, si Guan ini memangnya hebat banget apa? Kamu nggak paham dia. Aku nggak paham dia. Ya, aku nggak paham dia. Nggak mungkin. Nanti kalau Guan pulang, aku mau ngomong serius sama dia. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan seperti ini. Shawan, pacar tampanmu, kapan dia akan menemuimu? Aku ingin bertemu dengannya. Tokonya baru buka belakangan ini, dan aku sangat sibuk banyak urusan. Jadi, kami menunda pertemuan kami. Baiklah, Yusi bahkan bilang dia sangat tampan, membuatku sangat penasaran. Oh, kenapa terburu-buru? Begitu kamu melihatnya, aku jamin. Shawan, sudah makan? Aku sedang makan. Bagaimana bisa aku tidak sadar sebelumnya bahwa sekolah kita punya pria setampan ini? Seserning en yang sebita may sendiri ka senior Jiang. Shawan, lihat. Pria itu setara dengan idola pria utamaku. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Lihat. Tidak tertarik. Kinze. Lama tidak bertemu. Lebih santai. Kukira kau suka perhatian seperti ini. Aku suka. Tapi ini terlalu mencolok.
beri jalan cepat. Ini pacarku, Kinze. Dia yang kamu bicarakan pria impianmu. Kinze, ini teman sekamarku, Yaki. Halo? Oh, ini yang kamu sebutkan. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Bertemu dengannya. Halo? Hei, bukankah Queen Presidenku? Siapa teman sekelas ini? Bagaimana bisa aku belum pernah melihatnya di sekitar sekolah, seorang siswa setampan ini? Ini pacarku, Kinze. Kinze, sudah lama kalian berpacaran? Apakah itu cinta pada pandangan pertama atau tumbuh seiring waktu? Kenapa kamu tidak putus dengannya dan berpacaran denganku saja tampan? Wanita ini gila. Kenapa kamu tidak berhenti bicara dengannya? Bicara padaku saja, tampan. Menurutku dia benar-benar tidak pantas untukmu, Kinze. Latar belakang keluarganya biasa saja, tidak sebaik keluargaku. Ayahku punya perusahaan. Dia memberiku puluhan ribu sebagai uang saku setiap bulan. Aku bahkan tidak bisa menghabiskannya. Jika kamu bersamaku, hidupmu pasti akan lebih baik. Maaf ya. Guan dan aku punya hubungan yang sangat baik. Kedekatan semacam ini tidak diukur dengan uang. Jadi, kuharap kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi di masa depan. Oke? Ini, makan udangnya. Enak sekali. Sejujurnya menurutku mahasiswa harus mandiri. Selain uang yang diberikan orang tuaku setiap bulan, aku juga memulai bisnisku sendiri. Aku menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan, tidak seperti ketua kelasku. Jika dia kehilangan uang keluarganya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Kinze, tolong pertimbangkan aku. Pembayaran WeChat diterima, $2. Pembayaran WeChat diterima, $3. Pembayaran WeChat diterima, $4. Pembayaran WeChat diterima, $2. Pembayaran WeChat diterima, $6. Oh, permisi. Setelah masuk kuliah, aku merasa terlalu malu untuk meminta uang kepada orang tuaku. Segera setelah aku mendaftar, aku membuka supermarket kecil di kampus. Oh, ini waktu tersibuk di toko sekarang. Tidak apa-apa, kalian terus saja bicara. Aku mendengarkan. Modal awal usaha saya hampir cukup. Kalau saya tidak salah ingat, pasar bullish akan segera datang. Kali ini saya harus memanfaatkan kesempatan dan benar-benar berhasil. Kamu... Shawan, kamu luar biasa. Wajah Joe kening pucat karena iri. Hahaha. Bukankah menurutmu kita seperti orang ketiga yang sangat besar? Bagaimana kalau begini? Aku mengerti, aku mengerti. Ayo kita pergi dari sini. Beri mereka privasi. Shawan. Sebenarnya Yusi dan aku ada urusan. Jadi kami akan pergi sekarang. Selamat makan. Dadah. 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 Kalian berdua, ayo pergi. Kita mau kemana? Aku akan mengajakmu jalan-jalan keliling kampus. Apa hebatnya jalan-jalan keliling kampus? Ayo pergi. Wan. Ibu. Nak, kamu sudah kembali. Halo, Bibi. Oh, bagus kamu akhirnya bisa kembali akhir pekan ini. Kamu pasti lelah setelah perjalanan. Baiklah, saya akan pergi belanja bahan makanan sekarang. Mengapa kamu tidak tinggal untuk makan siang? Oh, Bibi. Saya ingin pulang dulu dan menghabiskan waktu bersama orang tua saya. Itu ide yang bagus. Karena kamu akhirnya punya waktu libur, kamu memang harus pulang dan menghabiskan waktu bersama orang tuamu dulu. Baiklah kalau begitu. Saya akan minta sopir mengantarmu, lalu menjemputmu nanti. Bagaimana dengan makan siang? Baik. Sampai jumpa nanti. Anak nakal. Siapkan makanannya.
belanjaan di supermarket lagi diskon. Kita hemat banyak uang. Iya, anak kita pulang hari ini. Kita harus siapkan dia makanan enak. Gu, Oh, sayang, lagi ngapain? Ayo cepat pulang. Anak kita sebentar lagi pulang. oh jangan tunggu. Kok aku merasa itu anak kita di mobil itu? Nggak mungkin. Itu mobil mewah. Kok anak kita bisa di mobil mewah? Jangan berimajinasi. Ya, kamu benar. Tapi kelihatannya memang seperti dia. Ayo kita pergi, waktunya memasak. Ayo pergi, ayo cepat pulang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Oh, sayang. Benar-benar putri kita. Putri. Wan. Ayah dan ibu? Oh, Wan. Putriku tersayang, akhirnya kamu kembali. Wan, kamu lelah? Bagaimana kamu bisa kembali? Begitu cepat? Itu rahasia. Rahasia anak ini. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayah dan ibu, putri kalian sekarang jadi ketua kelas. Wan jadi ketua kelas di kuliah. Benarkah? Aku tidak percaya. Putriku, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dengan kepribadiannya yang pendiam, dia jadi ketua kelas. Kalian tidak percaya padaku? Biar kutunjukkan. Oh, Gutua. Wan benar-benar jadi ketua kelas. Lihat. Putriku tersayang, bagaimana kamu bisa jadi begitu? Aku juga tidak tahu. Pokoknya semua orang memilih. Dan mereka semua memilihku. Jadi aku jadi begitu. Sudah kubilang, putriku memang paling hebat. Hebat. Sedang pacaran? Ceritakan dong. Ayah dan ibu, aku tadinya mau bilang nanti, karena kalian sudah tahu. Aku memang sedang berkencan dengan seseorang. Oh, Wan, siapa nama pemuda ini? Namanya Kinze. Kinze. Keluarga mereka bergerak di bidang apa? Orang tuanya sama-sama CEO. Masing-masing punya perusahaan sendiri. Apa? Wan, kamu tidak tertipu kan? Ya ampun. Pria idaman ya, Wan, seleramu bagus sekali. Sayang putri kita, dia tidak akan tertipu kan? Ayah bicara apa sih? Bagaimana mungkin aku tertipu? Putrimu itu cerdas, tahu. Cepat nak. Cepat kirimi aku foto pemuda itu supaya aku bisa melihatnya. Oke, ya. Baiklah. Ya ampun. Nak, pemuda ini benar-benar tampan. Sangat tampan. Tidak apa-apa. Kalian lihat saja terus. Lihat saja. Ayah dan ibu, aku mau makan malam di rumah Kinze. Baiklah, silakan. Pergi. Hei, hati-hati. Siap. Coba masakan. Oke. Suwei hei su. Pas banget kamu datang. Makan bareng anak-anak. Aku nggak makan bareng mereka. Mau jadi pergi nggak? Buruan. Suruh ayahmu temani makan. Aku ke toilet dulu. Halo, Om. Hei, kok nggak ada yang makan? Ayo, ini enak. Makan lagi. Ambil sendiri. Kok kalau aku datang sendiri, biasanya aku cuma bisa makan sayuran rebus. Begitu Wan datang, jadi mewah banget. Ini nggak adil. Ngai, Mona, ngapain lihat-lihat aku? Kalau nggak makan, pergi sana. Gimana aku mau makan? Aku nggak punya mangkuk atau sumpit. Kamu mau aku layani? Aku udah melayanimu 20 tahun. Ambil sendiri. Ibu, ini terlihat sangat bagus untukmu. Jika ibu suka, ibu akan memberikannya padamu. Oke, hahaha. Hei, biar ku beritahu.
Guan, ikut aku sebentar. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Guan, akan kukatakan besok. Bersama putraku, jangan pernah memikirkannya. Putraku bukan seseorang yang bisa kau nikahi. Pak Qin, jika Bapak bilang begitu, itu tidak berarti kan? Menurutku, Ibu Su cukup puas aku bersama Qin Ze. Itu karena dia tertipu olehmu. Jangan pikir aku tidak tahu apakah kau benar-benar menyukai Qin Ze. Kau hanya mengincar uangnya, itu tuh saja. Bagaimana kalau begini, mari kita buat kesepakatan. Aku akan memberimu sejumlah uang. Bagaimana kalau kau tinggalkan putraku selamanya? Berapa? 10 juta rupiah. Cukup bagimu untuk hidup nyaman sepanjang sisa hidupmu. Kenapa kau tersenyum? Hei, jangan serakah. Bagaimana kalau begini, Pak Qin? Aku akan memberimu 10 juta. Dan mulai sekarang, Bapak tidak akan ikut campur dalam hubungan aku dan Qin Ze. Bagaimana? Ya ampun, apa aku salah dengar? Kau memberiku 10 juta? Ya ampun, pernahkah kau melihat 10 juta? Kalau begitu, mari kita bertaruh. Oke, kau mau bertaruh apa? Jika aku bisa mendapatkan 10 juta, Bapak akan mengabulkan satu permintaanku. Jika tidak, aku yang akan mengabulkan satu permintaan Bapak. Bagaimana? Mahasiswa biasa, bagaimana mungkin kau punya 10 juta? Baiklah, aku ingin melihat hari ini bagaimana kau akan menghasilkan 10 juta ini. $20 juta. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Bagaimana kamu mendapatkannya? Oh, benar juga. Apakah Bibi Su memberikannya padamu? Tentu saja, aku mendapatkannya sendiri. Apa kamu menganggapku anak 3 tahun? Seorang mahasiswa yang baru mulai kuliah. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kalau saat aku pertama kali kuliah, aku membuka supermarket di kampus. Aku menggunakan uang yang kudapat untuk membeli saham. Dengan kejelian bisnismu, Paman Qin, kamu pasti tahu tentang saham yang baru-baru ini meledak potensinya, kan? Aku sangat beruntung. Semua yang kubeli mencapai batas harian. Seorang mahasiswa membuka toko bermain saham mendapatkan 20 juta dalam beberapa bulan. Bagaimana itu mungkin? Paman Qin, apakah kamu percaya? Kedepannya, jika aku datang ke Qin Group milikmu dan mengetuk pintumu, kamu harus turun dan membukakannya sendiri untukku. Oh, benar. Hal yang kamu janjikan padaku, jangan lupakan itu. Apa yang kamu ingin aku janjikan? Untuk saat ini aku belum memikirkannya. Saat aku sudah memikirkannya, akan Kang Bobki kembatan Deng Tiang akan kukabari. Tante, aku ada urusan di rumah. Jadi aku pamit pulang sekarang. Apa yang kamu katakan pada Syawan tadi? Begitu gadis itu pergi, dia bilang ada urusan di rumah dan buru-buru pergi. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dimiliki gadis kecil ini? Di ponselnya $20 juta. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, gadis ini benar-benar menghasilkan 20 juta. Aku buta sebelumnya. Aku selalu berpikir dia mengincar uang keluarga kita. Gadis ini tidak hanya pandai mencari uang, dia hampir seperti bertelur emas. Sudah kubilang sejak lama, Syawan bukan gadis biasa. Saat dia pertama kali masuk sekolah, para pria yang mengejarnya berbaris dari gedung pengajaran sampai ke gerbang. Kalau begitu kita harus memastikan putra kita mengawasinya dengan ketat. Jangan sampai dia direbut orang. Menurutmu Syawan seperti kamu? Aku sibuk dengan pekerjaan. Hei, aku tidak pernah main-main. Sepertinya kita perlu membuat putra kita segera meresmikannya. Qin Ze, aku ingin bicara denganmu tentang hubunganmu. Masalah di antara kalian berdua mulai sekarang. Aku tidak akan ikut campur. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu selalu menjadi anak yang keras kepala? Kembalilah lebih awal liburan musim dingin ini. Ibumu dan aku sudah membicarakannya bahwa Syawan bersamamu. Kita akan makan malam reuni sebagai keluarga. Baiklah. Juga kabari kami lebih sering dari sekolah. Jangan membuat kami khawatir tanpa perlu. Syawan, apa yang kamu bicarakan dengan ayahku? Dia benar-benar bilang dia tidak akan ikut campur lagi dengan kita berdua.
Tentu saja, aku meyakinkan ayahmu dengan kemampuanku. Xiaowan, terima kasih. Mama, kamu bisa mengantarku di sini. Seseorang akan menjemputku di stasiun. Baik. Sayang kamu. Sayang kamu. Ini hadiah untukmu. Ada hadiah besar lagi di samping tempat tidur. Terima kasih, Nak. Mama sayang kamu. Oh, baiklah, baiklah. Ayahmu itu hampir tidak terlihat. Dan ada satu untukmu juga. Aku ambilkanmu Mao Tai. Ada di laci kedua. Kamu memang anak yang baik. Aku tidak memanjakanmu sia-sia. Ingat makan tepat waktu saat di luar. Pakai baju hangat kalau dingin. Dan jangan sering begadang. Mengerti. Kamu sebaiknya kembali sekarang. Aku pergi. Putri kita benar-benar sudah dewasa. Kamu tidak berpikir putri kita benar-benar? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu terus bicara omong kosong begini, aku akan buang semua Mao Tai-mu. Aku cuma bilang santai saja. Lihat, kamu jadi kesal. Tunggu aku. Kuncinya bersamamu atau bersamaku? Pak Gu, lihat, hadiah besar dari Wan Wan sudah datang. Wow, ini benar-benar milik putriku. Pak Gu, cepat lihat, ini pasti mahal sekali. Sayang, kamu bilang barang berharga begini. Putri kita. Jangan-jangan benar seperti kataku ya? Ah, sudahlah, Wan Wan kita itu punya ambisi sejak kecil. Barang-barang ini pasti dia dapatkan sendiri. Oh, aku cuma khawatir tanpa alasan. Bagaimana kalau aku simpan dulu anggur ini? Ya, simpan saja. Amankan untuk tahun baru. Nanti kalau Wan Wan pulang, kita bertiga sebagai keluarga akan buka botol anggur ini bersama. Lihat, antrean mahasiswa baru sampai ke bedengan bunga. Bagian yogurt Guan kosong lagi. Cepat, hubungi gudang untuk restock darurat. Ganti baris kedua keripik jadi produk baru. Cepat, semuanya, sibuklah. Hei manajer Wang, kami sedang mengembangkan bersama rencana sistem pengiriman kampus. Aku sudah menandai titik-titik keuntungannya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan rencana ini. Xiaowan, terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Bisnis besar apa yang sedang kamu sibukkan belakangan ini? Ibuku dan aku sedang belajar mengelola perusahaan. Sedangkan kamu sibuk dengan supermarket dan sibuk dengan pasar saham, mengurus keduanya. Aku tidak ingin menghambatmu. Karena kamu di sini hari ini, aku akan membawamu bertemu mitra dalam kerajaan bisnisku. Bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Wah. Wan Wan benar-benar seorang raksasa bisnis. Gerakan-gerakan ini, jika ini zaman kuno, dia akan menjadi Kaisar Wu yang terlahir kembali. Tepat sekali. Sistem kampus baru saja stabil dan sekarang dia menerapkan sistem pengiriman. Dan sekarang dia bahkan berkolaborasi dengan perusahaan eksternal. Aku dengar agen dari universitas tetangga secara proaktif datang untuk membahas usaha patungan. Orang-orang bilang di online bahwa Guan punya pacar yang sangat tampan. Benarkah? Tapi dia tidak setampan kakak senior Jiang Che. Dia telah menjadi yang teratas dalam daftar idola kampus selama 3 tahun berturut-turut. Terima kasih semuanya. Penampilan ini saat sang pencipta membentuk mereka, pasti mereka menggunakan trik khusus. Aku buta. Pak Jiang, di hadapan orang ini masih terlalu hijau. Ini pacarku Kinze. Mohon bimbingannya. Ya, selamat datang. Dia benar-benar tampan. Keduanya benar-benar pasangan yang serasi. Ini Chen yang bertanggung jawab atas manajemen kargo. Ini Jiang, supervisor gudang. Halo. Yusi, kau pernah bertemu dengannya. Hai. Dan ini kepala bagian keuangan kita, Yaki. Halo. Kalian semua telah ditipu olehnya. Guan sungguh kecantikan yang luar biasa. Tang Yu, kenapa kau di sini? Siapa kau? Untuk apa kau di sini?
Guan bermain api di dua sisi. Apa? Hubungan kita belum berakhir dan kau sudah berkencan dengan pria lain. Lalu aku bagaimana? Kau Qinze, kan? Guan itu wanita murahan. Saat dia berkencan denganmu, dia belum putus dariku. Tang Yu, sudah selesai membuat keributanmu. Kapan kita pernah bersama? Kau selalu mengejarku dan aku tidak pernah menolakmu. Beraninya kau berkencan dengan pria lain? Lucu sekali. Kau tidak pernah bilang ya, tapi juga tidak pernah bilang tidak. Apa kau menjagaku sebagai cadangan? Siapa kau? Apa kau bahkan dari sekolah kami? Tang Yu, apa kau benar-benar berpikir ada yang akan percaya ucapanmu sekarang? Tang Yu, kau datang ke sekolah orang lain hanya untuk menjebakku dan mencemarkan nama baikku, bukan? Aku... Lagi pula, bahkan jika Guan dulu mengejarmu, lalu kenapa? Wan kecil, selera pacarmu sekarang bagus sekali. Selera macam apa yang kau punya dulu? Aku buta. Wan kecil, aku salah. Kau pasti masih punya perasaan padaku, kan? Kan? Mari kita mulai lagi. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Jangan pedulikan orang seperti dia. Dia pembawa sial. Tang Yu, kau bilang kau akan melakukan apapun yang kukatakan, kan? Ya, janji pria terhormat itu pasti. Kalau begitu bagus. Tolong pergi dari sini dan menghilang dari pandanganku selamanya. Oke? Guan, kau mempermainkanku. Orang sepertimu bahkan tidak pantas jadi pesuruh Syawan. Beraninya kau memukulku? Kau laki-laki bukan? Tang Yu, aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, dan aku tidak mau merendahkan diriku ke levelmu. Dalam rencana masa depanku, tidak pernah ada tempat untuk sampah sepertimu. Lain kali, jika kau berani muncul dalam jarak 3 meter darinya, aku jamin kau tidak akan bisa bertahan di kota ini. Kau hanya orang yang menjalankan supermarket kumuh. Aku hanya perlu menjentikan jari, dan orang-orang yang mengejarku bisa mengantre di luar sekolah, dan mereka lebih luar biasa darimu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Perusahaan yang dikendalikan Guan memiliki laba bersih 1,27 juta bulan lalu. Direktur Gu, bolehkah saya bertanya apakah Anda Direktur Gu dari Gu Group? Ya, ini saya. Begini masalahnya. Kota ini secara khusus meminta wawancara eksklusif dengan Anda dan merekomendasikan Anda untuk dipertimbangkan mendapatkan penghargaan pemuda berprestasi nasional Top 10. Boleh saya tanya, apakah hari ini Anda bisa meluangkan waktu? Maaf, saya ada janji temu hari ini. Besok jam 10 pagi, Anda bisa datang menemui saya di sini. Baiklah, Presidenku. Wan, pemuda berprestasi nasional Top 10. Kamu luar biasa sekali. Ada orang yang beruntung sekali. Karier sukses, kehidupan cinta yang manis. Ya ampun, kenapa kamu pilih kasih? Cepat, bagikan rahasia mencari pasangan. Jangan khawatir. Keberuntungan cintamu akan segera datang. Apa yang kamu lihat? Kenapa belum pergi? Atas dasar apa? Orang yang dulu mengejar-ngejar saya, kenapa sekarang dia di atasku? Pak Tuagu, kau benar-benar tahu cara bersikap tenang. Putrimu telah menjadi selebriti besar, dan kau masih diam saja seperti ini. Selebriti apa? Hei, apa maksudmu? Oh, Pak Tuagu. Bos, aku selalu berpikir kau adalah talenta yang menjanjikan. Jika departemen kita punya lebih banyak orang sepertimu, yang rendah hati dan pekerja keras, mengapa kita khawatir performa tidak meningkat? Terima kasih atas bimbinganmu. Aku pasti akan bekerja 2 kali lebih keras. Ada acara jejaring industri malam ini. Ikutlah denganku, kenali lebih banyak orang. Ini. Ambil ini. Oke, kau boleh pergi sekarang. Berhenti berpura-pura. Hei Zhang. Kau tahu bos ini, dia selalu memasang wajah galak saat melihatku. Ada apa dengannya hari ini? Lihat sendiri. Video wawancara sensus 10 pemuda berprestasi nasional putrimu, Syawan, memenuhi layar. Hei, ini benar-benar putriku. Hei. Halo istri. Wan sudah sukses besar. Dari keluarga biasa, seorang mahasiswi yang berhasil masuk 10 besar nasional. Wanita muda ini sungguh luar biasa. Suwei, apakah kamu tahu bahwa Guan saat ini sudah menjadi salah satu dari 10 besar pemuda berprestasi nasional? Pak Kim,
Saya tidak peduli berapa banyak penghargaan yang dia menangkan, memulai berapa banyak bisnis, atau menghasilkan uang sebanyak apa. Saya hanya peduli pada satu hal. Istri putra saya haruslah dia. Halo Tante. Xiaowan, liburan akan segera tiba. Mari kita adakan pertemuan dua keluarga kita. Kamu dan Xiaoze sudah lama berpacaran. Sudah waktunya untuk bertemu orang tua. Bu, semuanya terserah padamu. Baiklah. Bu, ya ampun. Ibu, ayah, aku telah membawakan menantu yang kalian impikan. Halo. Ya ampun, pemuda ini terlihat bahkan lebih baik dari fotonya. Matanya benar-benar tampan. Wan benar-benar tahu cara memilih pria. Halo. Halo Paman. Ibu, di luar sana, putrimu orang yang mendapatkan apapun yang dia inginkan. Semua mitra bisnis memanggilku Nona Gu. Tapi di mataku, kamu akan selalu menjadi gadis kecil itu yang diam-diam pakai sepatu hak ibu. Ibu, ayah. Wan, kamu secara meminta bertemu denganku. Apakah karena ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuanku? Tuan Qin, apakah kamu ingat kamu pernah berkata, kamu akan mengabulkan satu permintaanku? Tentu saja aku ingat. Tapi aku juga bilang tidak akan campuri urusanmu dan Kinze. Permintaan lain apa yang kamu punya? Tuan Qin, aku harap kamu dan Nona Su menikah lagi. Menikah lagi? Aku tahu di dalam hati kalian belum bisa lepaskan satu sama lain. Kalau tidak, kenapa sudah cerai lama, kalian berdua belum menikah lagi? Bukankah karena tidak bisa lepaskan satu sama lain? Aku akan memberitahumu kebenarannya. Ide ini memang ada, tapi kamu tahu sifatnya. Seperti yang kamu tahu, dia tidak dengarkan apa yang kukatakan. Tapi gimana tahu kalau tidak coba? Tentu saja sulit bagimu coba sendiri. Tapi sekarang aku bisa bantu kamu. Lagi pula, Nona Su sangat menyukaiku. Jika aku sedikit memohon padanya, apa yang perlu kita takuti? Kamu akan meluluhkan hatinya. Baiklah, aku serahkan padamu. Bapak Qin, Ibu Su, ini orang tuaku. Halo. Halo. Terima kasih. Tidak perlu. Terima kasih sudah membesarkan Wan, putri yang cerdas dan luar biasa. Sejujurnya, putra kami bisa menikahi Wan adalah berkah bagi keluarga Qin. Ya ampun, mertua, jangan bicara begitu. Kami yang seharusnya mengatakan itu. Ze ini sangat perhatian dan dewasa. Wan menemukannya adalah berkah dari kehidupan lampau. Benar. Kami masih khawatir kalau kami berasal dari keluarga yang sederhana dan tidak bisa menandingi keluarga Anda. Ya ampun, ya ampun. Tolong jangan berkata begitu. Kalau menurutku, keduanya punya selera yang bagus. Sama seperti orang mengejarku dulu. Tidak beda sama sekali. Lihat, sudah kubilang akan lebih lancar, kan? Ayo, mari kita duduk. Silakan duduk. Silakan. Tetap berhubungan, pasti tetap berhubungan. Haha, kamu selalu diterima. Datanglah berkunjung ke rumah kami. Tentu saja. Hari lain, aku yang traktir. Datanglah mencoba masakan pasanganku. Kita sudah mengobrol dengan sangat baik hari ini. Ayo kita main mahjong kapan-kapan. Tentu. Aku sudah lama tidak menemukan lawan yang sepadan. Tuan Gunyonya Gu, hati-hati. Wan, mobil ini pasti seharga 10 tahun gajiku. Nak, jurang di antara keluarga kita sangat besar. Jika kamu menikah dengannya, bagaimana jika kamu diperlakukan tidak adil? Benar.
Ibu, ayah, lihat ini. Sayang, cepatlah kemari dan lihat. Wow, kursi-kursi ini jauh lebih empuk daripada sofa kita. Dasar gadis konyol, kenapa kamu tidak memberitahu kami kalau kamu membeli mobil? Ayah, apa yang kamu tunggu? Cepat, ini akan menjadi tungganganmu mulai sekarang. Kinsey, ibumu dan aku sudah menikah lagi. Oh, kalau bukan karena Wan mendesaknya, kami berdua masih tidak tahu berapa lama kami akan menundanya. Berdasarkan kinerjanya, saat itulah kami akan memberinya kesempatan. Yuk, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tahun ini, kedua keluarga kita berkumpul bersama untuk pertama kalinya. Saya harap setiap malam tahun baru mulai sekarang, kedua keluarga kita bisa bersama-sama. Hei ayah, biar saya perbaiki. Kita sudah menjadi satu keluarga. Benar. Kita sudah menjadi satu keluarga. Kita sudah menjadi keluarga yang penuh kasih dan erat. Bagus. Mari kita bersulang untuk keluarga kita. Bersulang? Pelan-pelan. Hei, kenapa kamu minum begitu banyak? Ini latihan. Untuk pernikahan nanti, aku akan memastikan ayah mertua dan ibu mertua masa depanku benar-benar bahagia. Baiklah. Oke, ayo. Baiklah, mari kita tidur.